Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita langsung meneruskan kajian kita yang sempat terputus karena ada gangguan teknis atau gangguan sinyal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kajian kita dan semua urusan kita. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada halaman 165. Kita baca dari awalnya, kemudian kita akan jelaskan menyambung yang terputus kemarin. Kata Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kadzalika yaqulun fi jami'is sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Demikianlah ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadis atau ashabul hadis, para salafus saleh, mereka mengatakan tentang semua sifat-sifat Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa waradat bihi al-akhbarus sihah. Demikian pula yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahihah. Kita sudah sampaikan ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tentang tauhid asma wa sifat. Menetapkan apa adanya, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Yang penting hadisnya sahih. Tidak harus hadisnya mutawatir, banyak periwayatannya. Meskipun hadis ahad, wajib diyakini, ditetapkan. Yang penting hadis tersebut sahih. Dan ini sudah kita sampaikan, Ahlussunnah wal Jamaah punya kaidah al-kalam fi ba'dis sifat kal kalam fi ba'dil akhar. Berbicara tentang sebagian sifat itu cabang, bagian dari pembahasan sifat-sifat yang lain. Kaidahnya sama. Kalau versi Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, menurut ulama salaf, menurut imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, ketika Allah menyebutkan sifat mahabbah, sifat as-sama wal basar, sifat pendengaran, penglihatan, sifat mata, sifat wajah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayangkan, tanpa diselewengkan maknanya atau ditakwilkan, dan tidak dinafikan sama sekali. Itu yang sudah kita sampaikan
pada kajian yang lalu, Ahlussunnah konsisten, Ahlussunnah tidak mencela-mencela sebagaimana ahli al-bidah atau ahli al-kalam. Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan tentang semua sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, minas sama' dari sifat pendengaran, wal basar sifat penglihatan, wal ain sifat mata, wal wajah sifat wajah, wal ilmi sifat ilmu, wal quwati kekuatan, wal qudra kekuasaan, wal izzah kemuliaan, wal azama keagungan. Ini semua sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun juga dalam hadis-hadis yang as-sahihah. Wal irada wal masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, wal qaul wal kalam, sifat berbicara, wa ridha sifat ridha. Ya. Kemudian wasukh. Ini terakhir yang kita bahas kemarin. Ahlussunnah menetapkan semua sifat-sifat ini. Dan sudah pernah kita sampaikan, sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan. Sebagaimana nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Kaidah Ahlussunnah mengatakan setiap nama pasti mengandung sifat. Kalau nama Allah tidak terbatas dengan bilangan, maka demikian pula dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang nama Allah tidak terbatas dengan bilangan yaitu dalam sabda Rasul, doa Rasul, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tsarta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya. Dan ini juga kaidah yang Rasul ajarkan kepada kita. Kita menamakan Allah dengan nama yang Dia namakan dirinya dengannya. Tidak boleh ngarang-ngarang nama Allah ataupun juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ini namanya tawassul dengan al-asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, yang paling mulia. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Rasul mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada hambamu. Dan yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Ini intinya. Ada nama-nama Allah yang kata Rasul disimpan dalam ilmu ghaibnya Allah. Dan tidak ada yang tahu ilmu ghaibnya Allah kecuali Allah sendiri. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Hanya Allah yang Maha tahu tentang jumlah nama-namanya. Adapun yang 99 itu hanya sebagian dari nama-nama Allah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Dan kaidahnya tadi, Ahlussunnah mengatakan setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Allah punya nama As-Sami, sifatnya As-Sama, pendengaran. Allah punya nama Al-Basir yang maha melihat, sifatnya Al-Basar, pendengaran. Allah punya nama Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Ini berlainan dengan akidah kelompok Al-Mu'tazilah yang mereka mengatakan Allah punya nama namun tidak punya sifat. Kata mereka Allah Al-Alim bila ilmin. Na'udzubillahi min dalik. Secara bahasa saja ini ucapan yang batil. Ya, apalagi ini jelas menyelisih ijma' para salafu as-saleh radhiyallahu anhum jami'an. Intinya nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan, demikian pula dengan sifat-sifat Allah. Yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini hanya sebagian sifat-sifat Allah. Yang mana Ahlussunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah tersebut tanpa dibeda-bedakan sebagaimana kelompok Ahlul Kalam. Menetapkan sebagian sifat, mentakwilkan sifat-sifat yang lain.
Ahli sunnah konsisten menetapkan semuanya dengan kaidah tadi, tidak diserupakan dengan sifat makhluk, tidak dibayang-bayangkan atau dibagaimanakan, tidak diselewengkan maknanya, dan tidak dinafikan sama sekali. Demikian pula sifat as-sukht. Allah murka. Ini terakhir yang kita bahas pada kajian yang terputus minggu yang lalu. As-sukht, kalau terjemahannya itu kebencian, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arab ini ada beberapa kosakata yang terjemahannya mirip, kemurkaan ataupun kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ada dua kosakatanya, wasukht, ya, kebencian, kemurkaan, dan juga al-bughd. Ya. Demikian pula al-kurh, ya, al-karaha. Ini juga mirip, artinya Allah membenci, Allah murka. Dan dikatakan oleh para ulama, ini semuanya wajib ditetapkan oleh setiap muslim-muslimah. Karena ini yang Allah dan Rasul kabarkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha tahu tentang dirinya, Rasul yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang sifat as-sukht, ya. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Di situ ada sifat as-sukht, kemurkaan. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW, "Man tamasa ridallah bi sukhtin nas radhiyallahu anhu arda bihin nas." Barang siapa mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, kebencian dari manusia, Allah akan meridhoinya dan Allah menjadikan yang lain ridha kepadanya. Wa man tamasa ridhan nas bi sukhtillah sakhitallah wa askhata bihin nas. Namun barang siapa mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, dengan kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya dan membuat yang lain juga murka kepada orang tersebut. Pasti dalam kehidupan ini ada pro dan kontra. Maka yang penting yang kita cari ridha Allah, bukan ridha manusia. Jangan mencari wajah di hadapan manusia, karena pasti ada pro dan kontra. Cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi ada dua sifat Allah, sifat ridha dan sifat murka dari Allah Subhanahu wa taala, atau sifat benci dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita tetapkan apa adanya. Demikian pula wal hub, sifat cinta. Rasul SAW berkata kepada para sahabat Rasul SAW pada waktu perang Khaybar, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa yuhibbuhullah. Aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasul menyatakan Allah punya sifat al-mahabbah, cinta. Demikian pula yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi Muhammad, kalian wahai kaum muslimin, jika mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Pasti Allah akan mencintai kalian, yuhibbukumullah. Ini Allah menetapkan dalam bagi dirinya sifat mahabbah sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh diselewengkan maknanya. Sebagian ahli bidah mereka tidak mau menetapkan sifat mahabbah dengan alasan kalau ditetapkan nanti bisa menyerupakan Allah dengan makhluk, jatuh ke dalam jurang tasbih, kata mereka, penyerupaan Allah dengan makhluk. Lalu mereka pun mentakwil sebagaimana sifat ridha, yaitu mereka mengatakan maksud al-mahabbah adalah iradatu al-in'am, kehendak Allah untuk memberikan kenikmatan. Maka Ahlussunnah, para ulama Ahlussunnah membantah takwil mereka dengan mengatakan kalian mentakwil sifat mahabbah
dengan alasan takut atau khawatir jatuh ke dalam jurang tasbih. Nanti menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tapi kalian juga menyerupakan sifat Allah, al-iradah, kehendak, dengan kehendak makhluk. Bukankah makhluk juga punya kehendak? Ya, kalau mereka menjawab beda kehendak Allah dengan kehendak makhluk, maka kita balikkan lagi. Demikian pula cintanya Allah nggak sama dengan cinta makhluk. Selesai masalah. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Agama ini mudah, tetapkan apa adanya, nggak pakai rawat bin jelimet bin ribet. Ya. Al-bidah, al-kalam demikian. Allah mengatakan dia punya sifat mahabbah, tapi ditakwil-takwilkan. Naudzubillahi min dzalik. Itulah mencela-mencelinya ahli al-bidah. Menetapkan sifat iradah, mentakwilkan sifat mahabbah. Padahal tadi mereka jatuh atau mereka khawatir jatuh ke dalam tasbih, namun mereka jatuh ke dalam tasbih yang lain. Intinya itulah ahli bidah mencela-menceli, pelin-pelan, tidak konsisten. Demikian pula sifat al-bughd, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang berhak untuk dibenci. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril, inni uhibbu fulana. Dalam hadis yang sahih, Allah berfirman kepada malaikat Jibril seraya mengatakan, aku mencintai si fulan, fa'hibbahu, maka cintai dia. Ini juga sama penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Kemudian idza abghadallahu fulanan nada Jibril. Demikian pula kalau Allah membenci seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril, inni ubghidu fulanan, aku membenci si fulan atau hamba ini, maka bencilah dia. Ini sekali lagi sifat al-bughd bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip as-sukht wal bughd dan juga al-kurh. Walakin karihallahu imbi'atsahum. Namun Allah tidak suka dengan keluarnya orang-orang munafikin ketika di medan pertempuran. Walakin karihallahum bi'atsahum. Ini kurang lebih maknanya sama membenci atau memurkai. Dan Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat itu semuanya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat al-farah, gembira. Ahlussunnah menetapkan karena Rasul menetapkan sifat tersebut bagi Allah. Dan Rasul lebih tahu tentang Allah daripada kita semuanya. Rasul tidak mentakwilkan sifat farah tadi. Demikian pula tidak menyerupakan dengan farahnya makhluk. Dalam hadis yang sahih, yang masyhur tentang kisah unta yang hilang dengan perbekalannya, kemudian pemiliknya putus asa. Tiba-tiba unta itu datang dengan bekalnya dan sang pemilik tergelincir ucapannya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Rasul mengatakan, akhta' li syiddatil farah. Orang ini tergelincir lisannya karena sangat gembiranya. Karena menemukan unta dan perbekalannya di tengah gurun pasir. Hampir-hampir dia sudah mati. Ya, artinya dia menemukan hidup kembali. Sangat gembira orang tersebut sampai tadi salah ngomong, salah ucap. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kata Rasul SAW, lallahu asyaddu farahan bitaubati ahadikum min abdi bidolatihi. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobatnya seorang dari kalian daripada gembiranya seseorang ketika menemukan tunggangan atau untanya dan perbekalannya tadi. Rasul menetapkan sifat farah bagi Allah. Lallahu asyaddu farahan. Ahlussunnah menetapkan apa adanya. Allah punya sifat gembira sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan sifat makhluk. Tidak boleh dibayang-bayangkan dan tidak boleh ditakwil-takwilkan. Tetapkan apa adanya. Demikian pula sifat ad-dhahik, sifat tertawa. Kita menetapkannya sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak sama dengan sifat makhluk. Karena Rasul yang mengatakan demikian. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan,
yadhakullahu lirrajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar fayadkhulani al-jannata. Kata Rasulullah SAW, Allah tertawa kepada dua orang yang mana salah seorang dari mereka ini dulunya membunuh yang lainnya. Ada perang antara muslim dengan kafir. Yang muslim terbunuh oleh orang kafir tadi. Yang kafir akhirnya masuk Islam. Dia pun ikut jihad. Terbunuhlah dia. Dua-duanya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya masuk surga. Allah pun yadhak, kata Rasulullah SAW. Rasul yang mengatakan demikian. Yadhakullah. Allah tertawa kepada dua orang tadi. Kita yakini apa adanya, kita tetapkan apa adanya sesuai dengan kebesaran Allah, tidak boleh kita samakan dengan sifat makhluk, tidak boleh kita bayang-bayangkan, tidak boleh kita selewengkan maknanya. Tetapkan apa adanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana sifat kehidupan, sifat ilmu, kita tetapkan bagi Allah. Manusia punya kehidupan, Allah punya kehidupan, namun tidak sama antara keduanya. Persamaannya hanya sekedar kata-katanya saja. Hakikatnya tidak sama. Dan dalam kaidah semua bahasa, persamaan dalam kata enggak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Manusia punya wajah, binatang juga punya wajah. Apakah sama? Tidak. Manusia punya kaki, meja punya kaki. Apakah sama? Tidak. Sebagaimana juga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, tidaklah di surga dengan yang di dunia ilal asma. Tidaklah persamaan antara yang di surga dengan yang di dunia kecuali namanya saja. Di surga ada sungai, di dunia ada sungai. Tajri min tahtial anhar. Namun di surga ada sungai susu, sungai madu. Apakah di dunia juga ada? Tidak sama. Dan juga buah-buahan di surga, nama-namanya sama dengan di dunia. Ada aruman, buah delima, apakah sama? Tentunya tidak sama, kata Abdullah bin Abbas tadi. Hanya persamaan nama saja, hakikatnya berbeda. Kehidupan di surga, kehidupan yang senang, yang bahagia, tidak ada kesedihan, tidak ada musibah. Beda dengan kehidupan di dunia. Ini sekali lagi persamaan dalam kata, nama enggak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Walillahil matsal a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Wa ghairiha, dan masih banyak sifat-sifat Allah yang lainnya yang wajib sekali lagi ditetapkan sesuai dengan kebesaran Allah, yang penting berdasarkan dalil dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan li syai'in min dalika bi sifatil marbubin al makhlukin. Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan namun tidak menyerupakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tanzihun bila ta'til, laisa kamitslihi, itu mensucikan namun tanpa menafikan. Karena Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, itu isbatun bila tamtsil. Itu menetapkan namun tanpa menyerupakan. Ini pertengahannya Ahlussunnah antara kelompok Musyabbiha dan kelompok Al-Mu'attilah. Ahlussunnah menetapkan namun tanpa menyerupakan, mensucikan namun tanpa menafikan. Menetapkan apa adanya tanpa menyerupakan. Min ghairi tashbihin li syai'in min dalik bi sifati al-marbubin al-makhlukin. Bal yantahun fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala wa qalahu Rasul SAW. Ahlussunnah wal Jamaah, as-salafus salih, ashabul hadis, as-salafiyun, mereka mencukupkan diri. Mereka berhenti kemana firman Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mengikut apa adanya yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala
Kata beliau, la yusafullah illa bima wasafa bi nafsahu au ma wasafa bi Rasulullah sallam la natajawazul Quran wa sunnah. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, dan kita tidak melampaui Al-Quran dan Sunnah. Mencukupkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana juga kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'as-sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah, bersama hadis Rasulullah SAW. Kemana sunnah? Hadis itu berputar. Hadis menetapkan, kita tetapkan. Hadis menafikan, kita nafikan. Ini ahlu sunnah yang sejati. Kata beliau, bal yantahun fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala wa qala Rasulullah SAW. Ahlu sunnah berhenti kemana Al-Quran itu berhenti, kemana sunnah Rasulullah SAW itu berhenti. Al-Quran menetapkan, sunnah Rasul menetapkan, ahlu sunnah menetapkan. Al-Quran atau sunnah menafikan, kita juga menafikan. Yang tidak dijelaskan, tidak disampaikan oleh Al-Quran dan sunnah, kita diam. Ya. Tidak, kata beliau, min ghairi ziyadatin alaih. Tidak menambah-nambah. Ya, seperti tadi. Allah mengatakan dirinya punya sifat cinta, punya sifat murka. Tetapkan apa adanya, nggak usah ditambah-tambahi. Ya. Apalagi diserupakan dengan makhluk, ditambahi dengan mengatakan sama dengan sifat makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ahli sunnah tidak menambah-nambah, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah atau manhaj dakwah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikuti apa yang sudah ada ajarannya dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Jangan mengada-ada, jangan membuat bid'ah dalam urusan agama. Baik dalam masalah akidah, ibadah, masalah akhlak, masalah manhaj dakwah dan sebagainya. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi. Nah, min ghairi ziyadatin alai wala idhafatin ilai. Ya, tidak boleh ditambah-tambahi. Wala takyifin lahu. Tidak boleh dibayang-bayangkan. Karena Allah mengatakan wala takfu ma laysa laka bi'ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membagaimanakan membayangkan sifat-sifat Allah. Seperti tadi sifat Allah tertawa. Tetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan. Karena akal kita nggak akan sampai kepadanya. Ya, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Wa huwa fawqa ma wasafahu al-wasifun. Allah di atas dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang mensifati dirinya. Tanpa dalil tentunya. Akal tidak akan sampai untuk membayangkan sifat-sifat Allah. Karena masalah gaib, Ahlus Sunnah sebagaimana kata Allah, ciri orang beriman yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Dan sebagaimana kata Imam Malik yang masyhur, insyaallah akan ada pembahasan khusus tentangnya nanti, tentang sifat istiwa. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Makna istiwa sudah dimaklumi dalam segi bahasa Arab, yaitu ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Namun bagaimananya Allah istiwa tidak diketahui. Ini masalah gaib. Kita nggak boleh melebihi Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah hanya mengatakan Allah istiwa di atas arsy, cukup sudah kita tetapkan. Tidak sampai membayang-bayangkan. Dan sudah kita sampaikan, kita secara umum bukan hanya masalah tauhid asma sifat saja. Kita nggak mungkin bisa membayangkan sesuatu, membagaimanakan sesuatu, kecuali kalau terpenuhi salah satu dari tiga hal ini. Melihat zat sesuatu itu. Dan kita tidak pernah melihat zatnya Allah. Nggak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Kita, yang kedua, orang itu bisa membagaimanakan sesuatu kalau dia melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang ketiga, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau ada kabar yang otentik tentang bagaimana sesuatu
itu. Dan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah keterangan bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut. Ya, maka min ghairi takyif, tanpa dibagaimanakan. Al-kaifu majhul. Kemudian kata beliau, wala tashbih, tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Ya, mungkin perlu sedikit kita sampaikan. Terkadang ada istilah yang dipakai oleh ahli sunnah, juga dipakai oleh ahli bidah, tapi maknanya berbeda. Seperti istilah tauhid misalnya. Kelompok Jahmiyah punya istilah tauhid, yaitu maksud mereka menafikan nama dan sifat Allah. Kelompok Mu'tazilah punya istilah tauhid seperti yang sudah kita sampaikan dari 5 prinsip dasar mereka. At-tauhid, maksud tauhid mereka adalah menafikan sifat-sifat Allah. Kelompok lil bidah mengartikan tauhid yaitu tauhid rububiyah. Tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid yang merupakan intisari dakwah para nabi, para rasul adalah tauhid al-uluhiyah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini. Kalau Ahlussunnah mengatakan tanpa tasbih, yaitu maksudnya tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jangan mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Naudzubillah min dzalik. Jangan mengatakan tertawa Allah sama dengan tertawanya makhluk. Jangan mengatakan istiwanya Allah sama dengan istiwanya makhluk. Jangan mengatakan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Itu namanya tasbih. Bila tasbih, Ahlussunnah mengatakan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu maksudnya. Tapi ahli bid'ah punya maksud yang lain. Tanpa mentasbih maksudnya tanpa menetapkan sifat-sifat tersebut. Tanpa mengatakan Allah punya wajah, tanpa mengatakan Allah atau mengatakan tidaklah Allah itu punya sifat tangan dan sebagainya. Ini kata mereka bila tasbih. Ini kegagalan paham ahli bid'ah. Padahal yang terlarang menurut ulama salaf kalau mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk itu namanya tasbih yang terlarang. Adapun menetapkan sifat Allah itu bukan tasbih. Sebagaimana kata gurunya Imam Bukhari Nu'aim bin Hammad rahimahullah taala, beliau mengatakan walaisa ma wasafallahu bihi wa rasuluhu tasbih. Tidaklah yang Allah tetapkan, tidaklah yang Allah atau Rasulnya tetapkan dari sifat-sifat Allah itu dikatakan tasbih. Allah yang menetapkan kok, Rasul yang menetapkan kok. Kok dituduh apa? Itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Naudzubillah min dzalik. Namanya tasbih kata para ulama kalau mengatakan ilmunya Allah sama dengan ilmunya makhluk. Tasbih itu kalau mengatakan misalnya wajah Allah sama dengan wajah makhluk, itu namanya tasbih yang terlarang. Maka sekali lagi harus dipahami betul istilah-istilah Ahlus Sunnah dan istilah-istilah ahli al-bidah. Mungkin kata-katanya sama dengan kaidah tadi. Persamaan dalam kata terkadang nggak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Kata beliau wala tahrif, tidak boleh mentahrif, menyelewengkan sifat-sifat Allah kepada makna yang tidak Allah dan Rasulnya ajarkan. Seperti yang telah disinggung oleh Imam As-Sabuni pada awal kajian kita, wala yuharifunal kalim an mawadi'i bihamlil yadain ala ni'matain awil kuwatain. Ahlussunnah wal jamaah tidak mentahrif kalam Allah dari maknanya, seperti mentakwilkan kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah atau kedua kekuatan Allah. Ini kata Imam As-Sabuni yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Ahlussunnah yang asli, yang sejati tidak mentakwil sebagaimana takwilnya orang-orang sekarang ini. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Kemudian kata beliau, wala tabdil, tidak merubah-rubah maknanya. Wala taghyir, tidak mengotak-atik nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala izalatin li lafdil khabar amma ta'rifuhu al-Arab, dan tidak menghilangkan lafaz hadis misalnya makna hadis tersebut dari yang telah dipahami oleh bahasa Arab, oleh orang Arab. Wa tadau alaih, yang telah disepakati oleh orang-orang
Arab yang fasih bahasa Arabnya. Ini salah satu cara memahami sifat-sifat Allah, yaitu kembalikan kepada pemahaman orang Arab yang fasih dalam bahasa Arab mereka. Seperti istiwa misalnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau istawa ala, ya, ini salah satu memang syubhat alil bidah. Kata mereka, istiwa itu banyak maknanya dalam segi bahasa Arab. Ini talbis, ini istilahnya mengelabui, menipui umat. Pembahasan kita Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istiwa ala. Ya. Karena dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, istawa itu ada beberapa redaksi. Ada istawa saja, sebagaimana firman Allah, falamma balagha asyuddahu wastawa. Ketika seorang itu telah sampai kepada masa muda wastawa, sempurna. Artinya kamulah, istawa. Ada pula yang istawa, misalnya istawa al-ma'u wal khashabu. Artinya air dan kayu itu sejajar, istawa. Namun dalam pembahasan kita, istawa ala, ini secara bahasa Arab, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Sa'iqul Mursalah, ijma' ahli lughah mengatakan istawa ala itu ala wartafa. Kalau istawa ala, ya, bukan secara mutlak istawa, namun istawa ala, karena 7 ayat Al-Quran mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Itu secara ijma' ahli bahasa Arab artinya ala wartafa, tinggi, tidak ada bahasa atau arti yang lain selain ala wartafa. Ini sekali lagi pembahasan sifat-sifat Allah secara maknanya sebagaimana kata Imam Malik tadi, al-istiwa maklum, secara bahasa istiwa itu sudah dipahami maknanya. Dan ini juga membantah kelompok at-tafwid, orang-orang yang mengatakan hanya Allah yang maha tahu maknanya. Para salafus soleh memahaminya sesuai dengan bahasa Arab. Dan ini juga membantah syubhat sebagian ahli bidah, ahli kalam yang mengatakan bahwasanya as-salaf itu mufawwidah, yaitu menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Kita katakan ini dusta. Salafus soleh menyerahkan bagaimana sifat Allah kepada Allah, bukan maknanya, karena maknanya sudah maklum sebagaimana kata Imam Malik, sebagaimana kata Imam As-Sabuni sini yang dipahami oleh orang Arab. Apalagi Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, bita'wilin mungkarin yustangkar. Tidak boleh diotak-atik, namun dipahami ayat-ayat, hadis-hadis tentang sifat Allah dengan pemahaman orang-orang Arab tadi, tanpa ditakwilkan dengan takwil yang mungkar, sebagaimana takwilnya Mu'tazilah dan Jahmiyah, seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni di awal kitab tadi. Tidak ditakwilkan dengan takwil Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Kata beliau, wa yujruna 'ala dhahir, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salafus saleh, ashabul hadis, mereka memahami ayat-ayat, hadis-hadis tentang sifat Allah 'ala dhahir, sesuai dengan dhahirnya. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Secara dhahirnya ya sudah, artinya kedua tangan bagi Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal wajh Rabbmu, ditetapkan apa adanya, ala dhahir, sesuai dengan apa dhahirnya ayat atau hadis Rasul SAW. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir, sesuai dengan dhahirnya Allah turun. Tidak boleh takwil-takwilkan, oh yang turun adalah rahmat Allah, yang turun adalah perintah Allah atau malaikat Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini takwilnya, tahrifnya orang-orang yang mengikuti jejak al-Yahud. Yuharrifuna al-kalima'an mawadhi'i.
Ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf senantiasa mengatakan amirruha kama ja'at, perlakukanlah, pahamilah ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Atau dalam ungkapan yang lain, tafsiruhu tilawatuhu, tafsir ayat atau hadis sifat tadi itu dengan membacanya, karena sesuai dengan dohirnya. Ya. Kemudian kata para ulama, kenapa kok harus secara dohirnya dipahami ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis tersebut? Karena Al-Quran ataupun As-Sunnah itu adalah petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk sesuai dengan dohirnya. Nggak boleh ditakwil-takwilkan. Ya. Kalau mungkin kita ambil contoh, misalnya kita lagi di jalan atau lagi safar, kita nggak tahu jalan. Ya. Kita ikuti rambu-rambu di jalan. Ya, mau ke misalnya Jakarta, arahnya ke kanan misalnya. Kalau kita mengatakan, oh maksudnya itu bukan ke kanan, namun ke atas misalnya. Nah, berarti rambu-rambu tadi itu bukan petunjuk. Itu menyesatkan kalau bukan dohirnya yang dipahami. Atau mungkin kalau kita beli gadget misalnya ada buku petunjuk atau kertas petunjuk. Caranya misalnya A, namun kita katakan oh enggak, maksudnya bukan A namun B. Itu bukan petunjuk namanya, itu bukan buku petunjuk. Buku menyesatkan karena perlu apa? Ditakwil-takwilkan lagi. Jadi sekali lagi, Al-Quran misalnya, Allah mengatakan Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, orang Arab mengatakan istawa ala artinya ala wartafa. Itu namanya Al-Quran sebagai kitabul hidayah, kitab petunjuk, sesuai dengan dohirnya yang dipahami dalam bahasa yang diturunkan tersebut. Kalau ditakwilkan berarti bukan kitabul hidayah. Naudzubillahi min dzalik. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kakala wajhu rabbmu. Kalau itu bukan kitabul hidayah, naudzubillahi min dzalik. Kalau ditakwil-takwilkan itu bukan kitabul hidayah namanya. Ya, kalau dohirnya dikatakan bukan yang dimaksud, naudzubillahi min dzalik. Ini juga ada tuduhan yang keji kepada Allah, kepada kitabnya. Seolah-olah dohirnya ayat itu kufur akbar. Karena kata mereka dohirnya adalah tasybih, perlu ditakwilkan. Ini tuduhan keji kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, seolah-olah Al-Quran dan Sunnah menyeru manusia kepada at-tasybih. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mengapa kita atau ulama salaf mengatakan pahami ayat hadis tentang sifat Allah secara khusus sesuai dengan dohirnya, karena memang Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman, petunjuk. Namanya petunjuk ya sesuai dengan dohirnya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, Rasulullah SAW yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan ayat-ayat tentang sifat Allah. Rasul menyampaikan juga hadis-hadisnya kepada para sahabat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Beliau tidak pernah sama sekali mentakwil. Seperti tadi Rasul mengatakan Rabb kita turun ke langit dunia. Tidak pernah sekalipun Rasul mengatakan yang turun adalah rahmat Rabbmu atau malaikat Allah atau perintah Allah. Tidak pernah. Padahal dalam kaidah usul fikih dikatakan takhirul bayan an waqtil haja mamnu' atau la yajuz takhirul bayan an waqtil haja. Tidak boleh menunda penjelasan atau keterangan ketika dibutuhkan. Ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kalau Rasul misalnya sebagaimana tuduhan mereka, hadis ini maknanya adalah yang turun rahmat Allah, berarti Rasul menyembunyikan, enggak menyampaikan artinya. Naudzubillah min dzalik, tuduhan dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kita memahami sesuai dengan dohirnya? Karena inilah ijma' atau manhaj
as-salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4. Mereka tidak pernah mentakwil-takwilkan, menetapkan apa adanya sesuai dengan yang dipahami oleh bahasa Arab yang fasih. Nah, kemudian kata beliau, wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Dan ahli sunnah wal jamaah menyerahkan ilmu tentang bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Dan di sini ada ucapan yang harus betul-betul dipahami dengan baik. Jangan sampai seperti ahli bidah gagal paham. Mengatakan ini bukti ahlu sunnah itu mentafwid, menyerahkan ilmu makna sifat-sifat Allah kepada Allah. Kalau wahasya, sekali lagi tidak. Tadi sudah disampaikan. Ahlus sunnah memahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab tadi. Sesuai yang dipahami oleh orang Arab. Tidak menyerahkan maknanya kepada Allah. Maka di sini makna wa yakiluna ilmu ilallah, menyerahkan ilmunya kepada Allah, yaitu ilmu tentang bagaimananya sifat Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yukirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamu ilallah. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikrarkan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Ini juga jangan salah dipahami atau jangan gagal paham seperti ahli bidah. Mengira ucapan seperti ini menunjukkan salaf menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak. Takwil di sini maknanya hakikatus syai'. Ini seperti dalam firman Allah surat Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di situ ada dua cara membacanya kata para ulama. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Waqaf di situ, berhenti di situ. Dan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Kalau titiknya sampai di sini, makna wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang tahu takwilnya. Takwil di sini maknanya hakikatus syai', hakikat sesuatu atau bagaimana sesuatu. Tidak ada yang tahu hakikat bagaimananya, kaifiyah sifat Allah kecuali Allah. Ini maksud dari ucapan Imam As-Sabuni tadi. Sebagaimana kata Imam Malik, al-kaifu majhul. Bagaimana sifat Allah itu tidak kita ketahui, yang tahu hanyalah Allah. Ya, adapun kalau membacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan para ulama yang kokoh keilmuannya. Maksud takwil di situ adalah tafsirnya. Ya. Artinya sekali lagi, Ahlus Sunnah as-salafus saleh tidak mentafwid, yaitu menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Mereka memahaminya ya, sesuai dengan yang layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Kama akhbarallahu anir rasikhina fil ilmi, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang orang-orang yang kokoh keilmuannya, bahwasanya mereka mengatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, orang-orang yang kokoh keilmuannya mengatakan kami beriman kepada semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang ingat kecuali orang-orang yang berakal sehat. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Apa benar seseorang yang meyakini adanya neraka tapi tidak takut neraka dikatakan murtad dan harus memperbarui syahadatnya? Wallahu alam, tidak pernah kita ketahui ada ulama yang mengatakan orang yang tidak takut neraka batal keislamannya. Mungkin yang tahu coba sebutkan. Karena memang dalam ilmu ataupun dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang ada pembatal-pembatal keislaman. Dan ini butuh dalil, tidak bisa sembarangan. Harus betul-betul ala ad-dalil dan juga bimbingan para ulama Ahlussunnah. Setahu ana tidak ada dalil ataupun ucapan para salafus saleh ulama Ahlussunnah yang mengatakan orang yang nggak takut neraka itu bisa murtad keluar dari Islam, wajib memperbaharui syahadatnya. Cuma memang itu ucapan yang keliru. Kalau orang mengatakan saya tidak takut dengan neraka, ini ucapan yang sesat, ucapan yang batil. Rasul saja manusia yang paling mulia takut dengan api neraka. Makanya beliau mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi al-qabr wa min adzabi
an-nar. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan lagi menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan dengan bahasa Arab di sini. Ada kata-kata fal alimu badilul ilmi bi badli al ilma la yatasallatu alai syaitan fil fitan. Bagaimana sarah dari kalimat di atas? Kalau kita terjemahkan, seorang alim dia mencurahkan ilmunya. Dengan dia mencurahkan ilmunya tersebut, setan tidak akan menguasainya ketika terjadinya fitnah. Wallahu a'lam, ya, kalau mungkin secara zahir daripada ucapan ini menunjukkan akan keutamaan seorang yang alim. Maksudnya alim di sini seorang alim yang paham ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, yang di atas akidah dan manhaj salaf. Bukan orang yang dialimkan namun asalnya jahil. Orang alim dengan ilmunya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menghadapi fitnah dan selamat dari fitnah terutama di akhir zaman ini. Dengan apa? Berpedoman dengan al-ilmu. Contoh, ketika banyak arus yang mencaci maki, mencerca, membuli, mengkritik pemimpin di hadapan umum, seorang yang paham ilmu agama yang hak, paham akidah manhaj salaf yang benar, dia nggak akan ikut-ikutan. Ilmunya, akidahnya, manhajnya menjadikannya tetap tegar di atas akidah shahihah. Meskipun banyak arus yang berseberangan, nggak ikut-ikutan arus fitnah tersebut, mencaci maki, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Namun dengan ilmunya tadi, tentunya sekali lagi dengan taufik dari Allah, dia bisa apa? Bersikap yang benar. Tidak mencela-menceli, tidak ikut arus mengkritik, mencela pemimpin kaum muslim. Tidak dikuasai oleh syaitan, baik dari kalangan manusia maupun al-jin. Tidak dikuasai oleh fulus juga. Apa kata bos ikut-ikutan meskipun salah misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ilmu yang bermanfaat, yang di atas akidah shahihah, manhaj yang selamat, itu yang akan menggiring orang kepada keselamatan di zaman al-fitan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kejelekan fitan yang nampak maupun yang tersembunyi. Wallahu taala alam. Kemudian di sini Ustadz, apakah nama-nama Allah ini tulisannya bahasa Indonesia al-muna'amu, an-ni'amu, an-nu'aim, al-intiqam, al-ghadab ini al-ghadab seperti tadi itu bukan nama, namun itu sifat Allah. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka, Allah marah kepada mereka. Itu sifat Allah. Kita katakan tadi semua nama Allah mengandung sifat, tapi nggak sebaliknya. Tidak sifat Allah pasti mengandung nama, tidak. Allah punya sifat al-ghadab, namun nama Allah tidak ada al-ghadib misalnya. Maka sekali lagi paham yang benar, setiap nama Allah pasti mengandung sifat, namun tidak semua sifat Allah mengandung nama Allah. Allah punya sifat istawa, tapi Allah nggak punya nama al-mustawi misalnya. Ini sekali lagi harus dipahami, makanya terus belajar akidah Ahlussunnah terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa benar ucapan seorang dai yang berbunyi Allah itu tidak perlu dibela? Apa kalimat itu punya dua sisi? Ini sering kita baca atau dengarkan dari ucapan para ulama, misalnya ketika menjelaskan tafsir ayat in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kata para ulama, Allah nggak butuh dengan pertolongan kita. Namun maksud daripada ayat itu, kalau kita menolong agama Allah, dengan kita mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, berpegang teguh dengannya, Allah akan menolong kita. Itu maknanya. Demikian pula dalam hadis Rasul, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah pasti akan
menjagamu. Allah nggak butuh penjagaan kita, kata para ulama. Namun maksud hadis tadi, jagalah agama Allah. Jadi itu, ya, wallahu alam, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam ucapannya tadi. Bagaimana hukumnya kita menerima hadiah atau uang dalam perayaan hari raya orang kafir atau musyrik? Secara umum tidak boleh kita ikut-ikutan perayaan orang-orang kafir atau orang musyrik. Karena ciri orang beriman, ibadur rahman la yashhaduna azur. Ya. Namun masalah ini beda. Ya, kita diberikan hadiah misalnya tanpa kita ikut merayakan atau dikasih makanannya. Karena secara asal al-aslu fil asya al-ibahah. Namun kita kalau nggak suka, silakan berikan kepada yang lain. In karihta fadahu wa la tuhrimu ala ahad. Jika engkau tidak suka, tinggalkan, jangan diharamkan kepada seorang pun. Wallahu ta'ala alam. Hadits qudsi sama dengan hadis yang lain. Hadits qudsi itu maknanya dari Allah, namun lafadznya dari ar-Rasul. Namun kalau hadits qudsi bedanya dengan hadis yang lain, selain hadits qudsi, Rasul menyadarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap lafadznya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah menulis termasuk sifat Allah? Iya. Allah mengatakan kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah menulis, mencatat bagi dirinya sifat ar-rahmah. Dalam hadis juga dikatakan Allah menulis Taurat dengan tangannya. Kita katakan Ahlussunnah meyakini semua sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa ditahrif, diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.